قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جلوسك ساعة في مجلس العلم لا تمس قلما ولا تكتب حرفا خير لك من itqi alfi raqabah. Al-hadis. Hadratil mukarramin, para ulama, para zu'ama, para ustadz, para asatid, bapak dan ibu sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah pada pagi yang cerah ini, mudah-mudahan secara hati kita semua kita bisa hadir di Masjid Raya Al-Jabar, masjid yang megah ini. Seyogianya kita pantas dan layak untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sudah diberikan kepada kita sampai saat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Hadirin jamaah sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya di dalam hidup ini ketika kita sangat leluasa diberikan waktu oleh Allah untuk melakukan ruku dan sujud. Termasuk saat kita hadir di masjid yang megah ini untuk bisa melaksanakan ruku dan sujud, melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Suatu saat ketika Rasulullah Muhammad SAW beliau memberikan pesan kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari yang diabadikan dalam sebuah kitab Nasail Ibad karangan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani atau yang kita sebut dengan Imam Nawawi. Abi Dzar Al-Ghifari dia memohon kepada Rasulullah untuk bisa diberikan nasihat atau bekal hidup supaya hidup ini betul-betul bisa dinikmati, dijalani dan disyukuri, dan jauh dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah berpesan kepada sahabat Abi Dzar, wahai Abi Dzar, yang pertama, jadi di safinata fa innal bahral amiq. Yang kedua, wa khudhi zada kamilan fa innas safara ba'id. Dan yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabatul qa'ud. Dan yang keempat, wa akhlisil amal fa inna naqadal basirah. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat Abi Dzar, bahwa dalam hidup ini satu, wahai Abi Dzar, khususnya kepada Abi Dzar, umumnya kepada kita sekalian. Yang pertama, kalau kita ingin betul-betul merasakan apa yang kita lakukan itu kualitasnya maksimal dan hasilnya jelas, yang pertama, jadi di safinata fa innal bahral amiq. Perbaharuilah kapalmu karena lautan itu sangat dalam. Ini bahasa kiasan. Artinya, Bapak Ibu kita semua, kalaulah kita mau melakukan sesuatu hal, apapun itu, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perbaharuilah kapalmu. Apa yang dimaksud di dalam hal ini? Luluskanlah niat kita sebelum kita melakukan sebuah kegiatan, termasuk melaksanakan ibadah, termasuk datang ke Masjid Al-Jabar ini. Yang dekat, yang jauh, bahkan ada yang jauh dari luar kota sana, tergantung tujuannya. Ridho dan tidaknya Allah kepada apa yang kita lakukan, wal amalu biniyat, ya tergantung kepada niat kita. Dan keterangan ini sangat maklum sekali, makanya Rasulullah mengatakan luruskan dulu niat ya sebelum kita melakukan sebuah kegiatan. Supaya apa? Supaya jelas kegiatannya apa yang kita lakukan, dan hasilnya nanti seperti apa, tergantung daripada niat kita. Nah, oleh karena itu luruskan niat kita,
datang ke majelis ini, datang ke masjid ini mau apa? Kalau semata-mata ingin mencari keridhaan Allah, maka tidak akan jauh ridho Allah itu. Selama kita melangkah ada di sini, keridhaan Allah itu akan datang. Dan kita tidak tahu dari sisi mana Allah ridho kepada kita. Dalam sebuah hikayat, ada seorang imam besar yang sudah ditentukan dan akan masuk ke dalam surganya Allah. Ini mungkin kisah ini pernah disampaikan bahwa ketika seorang imam besar, ulama besar, dia akan masuk ke dalam surga, yang lain itu istilahnya terburu-buru, bahkan takut pintu surga itu ditutup. Tapi seorang ulama besar ini justru dia berkomunikasi dengan malaikat penjaga surga. Siapa tuh malaikat penjaga surga itu? Malaikat yang menjaga surga itu siapa, Pak? Siapa, Bu? Oh, malaikat Ridwan ya. Ulama tersebut sebelum masuk ke dalam surga justru dia bertanya kepada malaikat. Apa yang dia tanyakan? Wahai malaikat, apakah saya masuk ke dalam surga ini hasil dari ibadah saya yang mana? Karena seorang imam besar ini, dia seorang hafid Quran 30 juz. Bapak Ibu di sini sudah banyak yang 30 juz atau juz 30. Kan ada 30 juz, ada juz 30 ya yang kita hafal itu. Dia bertanya, wahai malaikat, saya masuk ke dalam surga ini hasil sholat saya bukan? Kata malaikat menjawab, ini bukan hasil daripada sholat kamu, katanya. Bayangkan ini seorang ulama besar yang sholatnya pun luar biasa, tahajudnya jadi dawam, duhanya tidak pernah tertinggal, sholat sunat apapun dia lakukan, tapi ternyata bukan karena sholatnya masuk ke dalam surga. Mungkin hasil ibadah puasa saya. Dan puasa imam ini bukan puasa Ramadan saja, puasa Senin Kemis dan puasa Daud, bahkan puasa sunnah yang di dalam 1 bulan 3 hari itu dia lakukan. Tapi ternyata bukan jaminan. Mungkin hasil daripada ilmu saya, yang ilmunya sangat luar biasa, santrinya ribuan, di tiap pelosok begitu banyak, tapi itu tidak menjadi jaminan. Mungkin hasil dari ibadah umroh dan haji saya, itu pun ternyata oleh malaikat disanggah, bukan karena ibadah umroh dan hajinya. Padahal umrohnya berulang-ulang, hajinya pun demikian, tapi ternyata itu bukan jaminan. Mungkin silaturahmi saya, ternyata seluruh amalnya dia sampaikan kepada malaikat, tidak ada satu pun yang menjamin masuk ke dalam surga. Akhirnya bingunglah seorang ulama besar tersebut. Akhirnya kenapa Allah memasukkan saya ke dalam surga? Hasil dari ibadah apa? Amal soleh apa? Yang begitu Allah ridho memasukkan saya ke dalam surga. Sementara ibadah yang begitu banyak tidak menjadi jaminan. Akhirnya di dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa ulama tersebut, dia seorang pengarang kitab. Pada saat dia mengarang kitab, dia menggunakan sebuah kalam ya. Kalau istilah santri itu pada saat badai ngalogat ya, dia mau bikin logatan tarjimnya biasanya. Jadi sebuah kalam, kemudian ada tinta ya, tinta yang berwarna hitam. Setiap dia mau menulis, memasukkan kalamnya ke dalam tinta, dan ternyata di dalam kubahan tinta tersebut ada seekor hewan kecil ya, itu yang bernama lalat ya. Lalat itu kadang-kadang binatang yang menjijikkan ya, kadang-kadang yang menimbulkan penyakit juga. Ternyata lalat itu sedang berjuang untuk membela nyawanya ya, agar keluar dari kubahan tinta tersebut. Spontanitas dengan keikhlasannya, dan dia hanya berpikir ini adalah sama-sama makhluk Allah. Akhirnya kalam itu dia tempelkan pelan-pelan ke kaki lalat itu, sampai lalat itu memegang erat terhadap kalam seorang ulama tersebut. Akhirnya diangkatlah dari kubahan tinta yang hitam itu, disimpanlah di mejanya di tempat yang kering, sampai lalat itu lepas dari tinta, kemudian kering, dan setelah kering lalat itu kemudian dia terbang.
Ternyata ridhonya Allah datang karena seorang ulama tersebut menyelamatkan makhluk Allah, yaitu lalat. Bukan masalah lalatnya saat itu, tapi yang ada adalah dia berniat dengan ikhlas dan tulus menyelamatkan makhluk Allah, lalat tersebut, sehingga ridho Allah datang kepada ulama tersebut. Kesimpulan untuk kita, Bapak Ibu sekalian, seorang ulama besar yang ibadahnya sangat luar biasa, sangat jauh dengan amalan yang senantiasa kita perbuat, ternyata itu belum tentu menjadi jaminan surga. Artinya apa? Carilah ridho Allah sebanyak mungkin dengan amalan yang kita perbuat. Bapak Ibu, ketika kita memohon kepada Allah, berdoa, silahkan perbanyak doa. Jangan sampai kita kadang-kadang ada masalah, datang ke seorang ulama besar, datang ke kiai, kiai ini saya punya masalah. Kemudian dia diberikanlah doa. Doa 3 lembar kertas HPS. Sulit untuk membacanya karena Al-Quran pun tidak paham. Istilahnya belajar Iqra pun nggak selesai. Sementara diberikan doa 3 lembar yang begitu luar biasa. Beres tahajud dia baca doa tersebut. Memerlukan waktu yang sangat luar biasa panjangnya. 2 hari, 3 hari, seminggu, sampai 3 bulan tiap hari dia membaca doa di situ. Kemudian apa? Ya Allah, setiap hari saya membaca doa. Kenapa doa saya tidak didengar ya Allah? Kenapa doa saya tidak dikabul ya Allah? Padahal kita baru 3 bulan. Seorang ulama besar ada yang berdoa puluhan tahun. Dan ketika titiknya Allah kabulkan, maka terkaperlah seluruh harapannya. Bagaimana kita bisa melihat sejarah Nabiullah Ibrahim al-Khalilullah alaihi salam. Ketika dia memohon kepada Allah ingin diberikan seorang anak yang soleh, sampai dalam doanya diabadikan dalam Quran. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah saya keturunan yang soleh. Kapan itu Allah kabulkan? Setelah Nabi Ibrahim menjelang usia senja, usia lanjut. Tidak putus dari rahmat Allah. Makanya perbanyaklah Bapak Ibu memohon doa kepada Allah. Insya Allah dari sekian ribu doa yang kita panjatkan, 1 saja yang Allah ridho, maka amanlah hidup kita. Perbanyaklah sholat, perbanyaklah amal soleh, carilah keridhaan Allah. Kita belum tahu di mana ridhonya Allah itu. Mungkin saat ini, di saat Bapak Ibu melangkah dari rumahnya, datang ke sini untuk melaksanakan ibadah sekaligus thalabul ilmi dan silaturahmi. Harapan kita mudah-mudahan Allah ridho pada pagi hari ini. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Yang pertama, yang kedua, pesan Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari, wa khudhi zada kamilan fa inna safara ba'id. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanan itu sangatlah jauh. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita ini baru ada di alam yang ketiga. Karena kita itu akan melewati 5 alam ya. Alam yang pertama, halo ibu-ibu. Ya, kita ini ada di alam yang ketiga, alam dunia namanya. Kita pernah melewati 2 alam. Alam yang pertama alam apa namanya? Alam apa Bu? Kita sekarang di alam dunia, ini alam yang ketiga. Berarti ada 2 alam yang pernah kita lewati. Satu alam dalam kandungan. Itu alam keberapa ya? Sebelum alam kandungan pernah nggak kita di alam sebelumnya? Ya betul, alam kandungan sebelum kita masuk ke alam dunia. Dan sebelum alam kandungan, dulu manusia pernah dikumpulkan oleh Allah cikal bakal manusia. Di alam apa namanya? Alam ruh. Ya. Satu, kita pernah ada di alam ruh. Dalam Quran dikatakan ketika Allah bertanya kepada cikal bakal manusia yang akan hadir di muka bumi ini, alastu bi rabbikum, apakah kami ini adalah Tuhanmu? Seluruh cikal bakal manusia menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Rabb, Engkau adalah Tuhan kami untuk kami bisa ruku dan sujud di hadapanmu. Itu dulu di alam ruh. Masuklah ke alam dunia, masuklah ke alam rahim ya, atau alam kandungan. Di alam rahim kita 9 bulan. Dan setelah dari alam rahim, masuklah kita ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Dan disinilah kita punya tugas hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita untuk sama-sama melakukan ibadah kepada Allah sebanyak mungkin. Nah, kata Rasulullah,
carilah bekal untuk di perjalanan ini. Karena bekal itu akan memerlukan perjalanan yang sangat jauh. Mana yang dimaksud perjalanan jauh ini? Antara alam dunia dan alam barjah, alam yang keempat atau yang kita sebut dengan alam kubur. Ya. Kematian adalah sebuah pintu, al-mauta babun, bahwa kematian adalah sebuah pintu. Pintu itu hanya untuk membuka saja. Setelah dibuka kita akan berbeda alamnya. Nah, maksudnya siapkanlah bekal kita untuk menuju ke alam berikutnya. Mana bekal yang paling hebat? Dalam Quran dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Hadirin sedang kuliah subuh rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa khufifil himla fa innal aqabatul qa'ud. Yang ketiga, ringankanlah beban bawaan karena lereng bukit itu sangat terjal. Maksudnya, ketika kita hidup di dunia ini, kadang-kadang kita senantiasa berpikir bagaimana seandainya besok kita tidak memiliki apa-apa. Bagaimana kalau bulan depan kita tidak punya apa-apa. Artinya kita terlalu jauh memikirkan hal besok dan hal lusa. Sementara hal yang sekarang yang kita nikmati sering kita lewati. Makanya di dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Ibrahim itu diberikan julukan Al-Khalilullah. Apa artinya Khalilullah itu? Kekasih Allah. Kenapa diberikan julukan Al-Khalilullah? Salah satunya ya, karena beliau ketika sahabat bertanya kenapa diberikan julukan kekasih Allah, kata Nabi Ibrahim, satu, saya senantiasa mengutamakan perintah Allah dibandingkan kepentingan-kepentingan yang lain. Ya, jadi kalau sedang bekerja majikannya memanggil, tiba-tiba Allah memanggil, kadang-kadang hati kita perang. Nabi Ibrahim senantiasa mengutamakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah gundah gulana bingung dengan masa yang akan datang. Artinya Nabi Ibrahim sangat menikmati dan mensyukuri nikmat yang sedang dinikmati saat ini. Karena selamat dan celakanya hari esok tergantung sejauh mana kita bisa memanfaatkan hari ini. Itu kebiasaan Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa saya tidak pernah merasakan nikmat makan bila mana tidak ada teman yang menemani. Bayangkan ini hebatnya Nabi Ibrahim nih. Jadi istilah kita mah Nabi Ibrahim itu tara bisa dahar lamun teu dibarengan ku semah, gitulah bahasa urang mah ya. Ai urang mah kadang-kadang tara ngeunah dahar lamun semah aya keneh di imah gitu istilahna ya. Nah, Nabi Ibrahim itu senantiasa menikmati dan mensyukuri nikmat hari yang betul-betul dinikmati, yaitu saat ini. Makanya diberikan julukan Al-Khalilullah. Nah, dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang Abi Dzar Al-Ghifari bahwa ringankanlah beban di dunia ini, di dalam hidup ini. Jadi artinya nikmatilah hidup ngalir ya, seiring waktu ya. Yang penting kita ada ikhtiar, yang penting kita bertawakal, baru hasil dari tawakal takdir namanya. Jadi Bapak Ibu hadir di sini bukan semata-mata takdir Allah, tapi ada ikhtiar, ada ketawakalan yang kita ingin lakukan, dan hasil ikhtiar itu namanya takdir. Contoh ketika kita misalnya anak kita selesai kuliah, kata orang tuanya, A atau T, coba bikin lamaran masuk ke perusahaan-perusahaan. Anak itu mengatakan, Pak tidak usah lah, nanti aja menunggu takdir dari Allah. Seandainya Allah menakdirkan saya dapat pekerjaan, berarti saya bekerja. Kalau misalnya Allah takdirkan saya belum dapat pekerjaan, berarti saya ada di rumah. Itu bukan takdir namanya. Ya, itu mah pemalasan saja bahasanya. Karena takdir itu ikhtiar dulu, bertawakal dulu, baru itu takdir namanya. Seperti seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, wahai sahabat, engkau datang ke rumahku ini menggunakan apa? Sahabat tersebut mengatakan, saya membawa kuda ya Rasul. Di mana kudamu? Saya taruh di depan. Diikat tidak? Tidak usah diikat ya Rasul. Seandainya Allah takdirkan kuda itu ada, pasti ada. Seandainya takdirkan kuda itu hilang, pasti hilang. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah menegur ya kepada sahabat tersebut, wahai sahabat, ikat dulu kudanya. Bila mana setelah diikat kuda itu hilang, baru itu takdir namanya. Ya. Jadi berikhtiar dulu, bekerja dulu. Setelah selesai bekerja, selesai berikhtiar, baru itu takdir pada akhirnya. Dan yang keempat dikatakan, wa akhlisil amal fa inna naqadal basirah. Ya. Ikhlaslah dalam beramal karena Allah itu Maha tahu.
Nah, ini bicara tentang keikhlasan, bukan bicara tentang lisan, tapi bicara tentang isi hati kita. Karena ikhlas dan tidak seseorang itu bukan di dalam lisan kita. Ketika bapak ibu memberikan sedekah atau memberikan uang kepada siapapun, uangnya lumayan besar, ya. Orang lain memberikan ngisi kenceleng itu hanya 5.000, ibu memberikan 100.000, ya. Kemudian kata temannya, ini ibu nggak kegedean? Oh, saya ikhlas tuh. Saya mah ikhlas nih. Itu bukan ikhlas. Ikhlas itu bukan di dalam lisan, tapi ikhlas itu urusan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang hadir saat ini sedang duduk, ya, menikmati suasana yang sangat luar biasa ini, urusan diterima dan tidaknya ibadah kita tergantung sejauh mana ikhlasnya kita hadir di majelis ini. Kesimpulannya saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sedang kuliah subuh, pesan dari Rasulullah Muhammad SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari, diantaranya yang pertama, bila mana kita ingin betul-betul merasakan hidup ini, manfaat maslahat dunia dan akhirat, luruskanlah niat kita bila mana kita akan melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian persiapkan bekal untuk kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala suatu saat, karena di dunia ini terikat dengan usia kita, ya. Dalam catatan sejarah Rasulullah itu meninggal di usia berapa? Ya, Bapak Ibu, berapa usia Rasulullah saat meninggal itu? 63 tahun. Ada yang sudah 63 saat ini? Ada ya? Ada yang 60 tahun saat ini? Banyak. Ibu-ibu ada yang 60 tahun? Ada. Hati-hati, berarti berapa tahun lagi, Bu? Ya, 3 tahun lagi ya. Atau ada yang usianya saat ini 62 tahun 11 bulan 29 hari. Berarti berapa lama lagi tuh? Ya, 1 kali 24 jam itu wajib lapor ya. Nah, jadi siapkan bekal, kemudian jangan terlalu memikirkan beban sesuatu hal yang belum terjadi. Nikmati dan syukuri saja saat ini. Kemudian ikhlaslah dalam beramal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada akhirnya saya mengajak kepada seluruh yang hadir di sini, ya, dengan adanya sarana ibadah yang sangat luar biasa ini, mudah-mudahan ini bisa memotivasi, ya, diri kita untuk senantiasa bisa memakmurkan sebuah masjid dimanapun itu, ya. Jangan sampai Bapak Ibu misalnya meninggalkan masjid yang ada di lingkungan di depan rumah. Tiap hari kita datang ke sini sementara masjid kita kosong. Ya, sesekali, sebulan sekali kita hadir untuk bisa berjamaah seperti ini. Tapi masjid yang di lingkungan kita pun itu kewajiban kita untuk memakmurkannya. Man bana lillahi masjidan sogiron au kabiron banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, ya, termasuk membangun di dalamnya bukan hanya membangun secara fisik, tapi lebih kepada memakmurkannya, ya. Memakmurkan masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang senantiasa membangun dan memakmurkan masjid dimanapun itu, maka suatu saat Allah akan mempersiapkan, ya, apa itu? Gedung di mana? Istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dan suatu saat kita bisa dipertemukan kembali di dalam makom dan forum yang sama, tentunya di dalam ridho dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.